Pemirsa, Rena Arifa Simbolon adalah seorang dosen di Kota Medan yang mengubah sampah organik menjadi bahan bakar arang. Inovasi ini Rena lakukan sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan sampah di Kota Medan. Ya, arang ciptaan Rena ini diberi nama arang sehat karena tidak memicu kanker jika dikonsumsi. Rena Arifa Simbolon, seorang peneliti arang dari sampah organik, tak mau hasil penelitiannya hanya berakhir di perpustakaan universitas. Ibu rumah tangga sekaligus dosen universitas swasta ini kemudian membangun rumah briket sebagai tempat untuk mempelajari sistem pengolahan sampah organik menjadi arang sehat tanpa asap racun dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembakaran makanan. Tak sedikit mahasiswa dan berbagai instansi pemerintah dan swasta yang datang ke rumah briket. Bahkan, selama pandemi banyak ibu rumah tangga yang ikut belajar proses pembuatan sampah organik menjadi arang. Selain menjadi tempat untuk berbagi ilmu, rumah briket juga dikembangkan menjadi tempat usaha produksi pembuatan arang sehat yang dalam satu harinya menghasilkan 50 kg arang. Hasilnya, kini banyak hotel dan restoran di Medan yang mulai melirik arang sehat buatan Rena. Ya, ini inspiratif sekali di mana bisa menyulap sampah menjadi barang yang bernilai guna. Karena ini kita lihat pertumbuhan sampah ini susah sekali untuk direm dan diantisipasi ya. Kita perlu orang-orang seperti ini yang bisa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang berguna seperti menjadi briket ataupun hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh warga di Kota Medan ini. Betul, dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya arang sehat ini dan bagaimana penggunaannya, kita sudah terhubung dengan Rena Arifa Simbolon, selaku pendiri Rumah Briket di Kota Medan. Selamat pagi, Bu Rena. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu Rena, kita mau bicara tentang si briket arang sehat ini. Sebenarnya awalnya sendiri ide ini istilahnya dari mana dan bagaimana akhirnya kenapa arang yang jadi satu karya atau satu inovasi baru untuk diberikan kepada masyarakat? Ya, pertama dari pembuatan tesis dengan latar belakang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saat ini kan kita yang menjadi masalah itu adalah sampah, terlebih lagi sampah organik. Dan selanjutnya kita krisis energi. Itulah yang menjadi dasar dari saya membuat pengolahan sampah dirubah menjadi energi alternatif, menjadi arang. Baik, jadi berangkat karena banyaknya limbah organik juga ya. Betul. Ini proses kreatifnya seperti apa, Bu? Dari pengolahan sampahnya hingga bisa menjadi karya dari Ibu sendiri ini. Gimana, Bu, prosesnya dan berapa lama memakan waktunya? Ya, jadi kalau prosesnya itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran, ketekunan, dan memang yakin bahwa dengan kita olah sampah yang tadinya menurut kita tidak dapat dimanfaatkan lagi, tapi ternyata ketika kita membuatnya, mengolahnya, sampah-sampah tadi kita bakar dengan cara sistem pirolisis namanya. Nah, jadi ketika kita bakar bukan dia jadi abu, tetapi dia bisa menjadi arang. Nah, selanjutnya kalau cuma sampah-sampah daun dan kayu-kayu itu jadi arang kita bakar begitu saja, tentu panasnya sedikit sekali. Oleh karena itu kita kumpulkanlah dia dengan menghaluskan sampah-sampah yang sudah jadi arang tadi menjadi tepung, kemudian kita kasih perekat dan kita press. Kemudian kita jemur, maka jadilah dia arang sehat. Baik, kalau dilihat dari biaya produksinya sendiri dibandingkan briket yang konvensional, apakah ada perbedaan dan ini apakah cukup terjangkau jika dilakukan atau digunakan secara masif oleh masyarakat, Ibu? Ya, sangat terjangkau sekali karena sampah-sampah yang selama ini menjadi masalah itu kan kita nggak perlu membelinya. Cukup dengan mengumpulkannya, kemudian kita bakar dan masyarakat bisa membakarnya secara manual. Dengan membuat bentuk daripada tong pembakarannya itu, dia terjadi pembakaran tidak sempurna, maka jadi arang dia. Jadi kalau bahannya saja tidak perlu kita beli, kemudian kita mau mengolahnya, berarti kita bisa jual dengan harga yang terjangkau.
Baik, ini juga Itu dia. penting ya. Jadi Iya, bisa dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang sangat bersahabat dan akhirnya juga bisa digunakan, bisa istilahnya menghemat iya, biaya rumah cost-nya. tangga gitu. Baik. Ibu, ini bagaimana dengan kualitasnya sendiri? Apakah sudah diuji coba dulu dan benar-benar bisa setara gitu kualitasnya dengan produk-produk lainnya di luaran, Bu? Ya, jadi begini, karena ini kemarin bentuknya tesis, otomatis kan harus diuji melalui lab. Jadi berdasarkan uji lab itu, eh, dia bisa menghasilkan panas atau kalornya itu sekitar 3.150 sampai 4.500 kilokalori. Itu sudah cukup panas yang baik digunakan untuk masak, untuk penghangat ruangan. Nah, itu cukup baik. Kemudian dengan kita haluskan sehalus 50 mesh, maka ketika kita rapatkan dia menggunakan perekat sehingga dia cukup kuat dan kalau dibakar dia tahan lama. Kalau ditimpah dia tidak mudah pecah. Jadi keunggulan daripada arang dari sampah organik yang diolah menjadi briket arang ini antara lain dia tidak berasap, tidak berapi, hanya bara saja. Kemudian tidak berbau. Abunya kalaupun ada cuma sedikit. Dan kalau dia dikipas, jelaganya yang halusnya 50 mesh itu dia tidak terbang sehingga membakar pakaian-pakaian kita atau apa yang lain lah sekitar arang tadi. Nah, di Baik, situ keunggulannya. karena memang sudah teruji dan ini juga berasal dari tesis, jadi Iya. pastinya memang sudah sangat seksama bagaimana pengujiannya agar bisa digunakan oleh masyarakat. Ibu, kalau kita lihat tadi di FVT dan tayangan bahwa satu karya yang tadinya berawal dari tesis ini sudah bisa digunakan dan akhirnya sepertinya melibatkan banyak orang. Apakah akhirnya juga memberdayakan warga sekitar juga untuk terlibat dalam produksi arang sehat ini? Iya, jadi begini, sebenarnya memang harus melibatkan masyarakat karena mengumpulkan sampah yang organik ini tidak bisa serta-merta begitu saja. Dia harus kita edukasi masyarakat, dari rumah kita pilah dulu sampahnya. Jadi diedukasi masyarakat dengan memilah sampah. Dan ini sudah tersebar di beberapa daerah karena kemarin kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan melalui Kampung Kadin namanya. Nah, jadi setelah kita sampaikan ke masyarakat bahwa sampah itu perlu dipilah, yang sampah organiknya yang tadinya dia tidak bisa bertahan apabila dibiarkan di halaman atau di tempatnya, tapi dengan kita pilah segera kita bakar sehingga dia bisa menjadi benda yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Baik, jadi secara tidak langsung ini Ibu Rena menanamkan nilai peduli lingkungan kepada masyarakat sekitarnya ya, Bu ya? Ya. Oke, Jadi baik. Nah, awalnya sekitar kita dulu, tetapi dengan semakin meluasnya informasi berupa melalui grup-grup WA, kemudian melalui link-link kegiatan di Kampung Kadin, maka sekarang dia sudah mulai jaringan semakin luas sehingga sudah mulai banyak masyarakat yang datang untuk membeli briket arang saya ini. baik, terakhir Bu Rena apa nih tujuan, maksud saya apa target kedepannya atau mungkin apakah Ibu Rena juga akan meluaskan sayap, melebarkan sayap, membuat proyek ini di titik-titik lain di Kota Medan, Ibu? Ya, jadi sekarang ini saya sudah melakukan memperbesar jaringan lewat komunitas-komunitas untuk mengedukasi masyarakat. Setelah itu masyarakat kita beri berupa bantuan alat yang kira-kira sangat sederhana. Kalau dia tidak bisa membuat langsung dengan briketnya, kita ajarkan membakar sampai menjadi arangnya saja. Nah, nanti arangnya kita beli dan kita lanjutkan prosesnya di tempat kita. Karena dengan membakar sampah organik ini kita bukan hanya bisa buat arang saja. Jadi kalau arang ini hasil dari pembakarannya tadi, kemudian dia asapnya yang tadinya merupakan polusi untuk di lingkungan, dia kita tangkap, kita buat lagi proses destilasi namanya, maka
jadilah dia asap cair. Nah, asap cair ini nanti bisa digunakan antara lain untuk pestisida. Jadi pestisida kita pestisida yang nabati, jadi tidak merusak lingkungan. Nah, selain itu abunya tadi kalau kita proses lagi sisa-sisa pembakarannya abunya, kita buat dia menjadi air abu. Air abu ini bisa pengganti pengawet. Jadi kalau selama ini buat bakso, buat mie, buat tahu selalu pakai borak yang dapat membahayakan kesehatan kita, sekarang bisa dibuat dengan menggunakan air abu. Kalau merebus daun ubi supaya dia hijau dan lembut, cukup menggunakan air abu. Jadi sampah organik yang tadinya dianggap tidak bermanfaat, sekarang dia bisa kita rubah atau kita sulap menjadi bahan bakar, turunannya menjadi asap cair dan air abu. Baik, luar biasa ya. Dan ini sangat berguna untuk masyarakat dan juga zero waste. Ibu, terima kasih banyak. Kita tunggu lagi inovasi-inovasi berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.